Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai penkes penyalahgunaan nafza. Nah, sebelum kita masuk mengenai pembahasan tersebut, kita harus mengenal dulu apa sih itu nafza. Nafza singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang jika diminum, dihirup, atau bahkan disuntikan pada penggunanya, baik dari tumbuhan ataupun bukan, sintetis atau semi-sintetis, bisa menyebabkan ketergantungan, apalagi pada anak muda zaman sekarang yang sering menyalahgunakannya. Nafza ini sendiri memiliki dua efek, yaitu efek mengantuk serta efek meredakan nyeri atau sebagai pereda nyeri. Karena sifatnya itu, nafza digunakan dalam dunia kesehatan, terutama saat pembedahan untuk pembiusan pasien saat operasi. Adapun hasil survei Badan Narkotika Nasional ataupun BNN pada tahun 2020, pengguna narkoba pada kalangan remaja itu meningkat sebesar 24 hingga 28%. Narkoba yang sering digunakan pertama kali yaitu ganja dan menghirup lem karena harganya yang murah. Penyebabnya biasanya dari teman sebaya, dari rasa penasaran dan coba-coba yang dibarengi efek hisapan rokok. Dari segi kesehatan, nafza memiliki dampak bagi kinerja otak dan saraf pusat karena depresan, stimulan, dan halusinogen. Sebagai 3 metode kerjanya. Sebagai depresan, contohnya itu putau. Narkoba menekan sistem saraf yang mengakibatkan mengantuk. Selanjutnya, sebagai stimulan, contohnya sabu-sabu. Narkoba meningkatkan kegairahan sehingga pengguna sulit tidur dan sering ngeplay. Terakhir, sebagai halusinogen, contohnya itu ganja. Narkoba menyebabkan khayalan dan rasa bingung. Dampak lain dari narkoba yaitu perubahan sikap dan perilaku menjadi lebih arogan, temperamental, dan emosional. Dari ekonomis bisa menghabiskan banyak uang, bahkan sampai ratusan ribu, yang bahkan bagi anak kos bisa untuk membeli 1 gerobak cilok. Selanjutnya bisa mengalami gangguan hormon rasa senang, dopamin, dan endorfin. Misalnya, seorang remaja yang mengonsumsi narkoba 0,1 gram, otak akan mengeluarkan perintah untuk memproduksi hormon rasa senang sesuai 0,1 gram. Tetapi, di lain waktu, otak tidak akan cukup untuk memproduksi 0,1 gram tersebut. Otomatis, otak akan memerintahkan untuk menghasilkan 0,2 gram agar hormon senang lebih banyak mengkonsumsi hormon kesenangan. Begitupun selanjutnya. Nah, teman-teman, itu materi mengenai nafza secara singkatnya. Sekarang, bagaimana sih cara mencegah penggunaan nafza? Pertama, komunikasi anak dan orang tua. Itu sangat penting orang tua ngasih arahan yang baik terhadap anaknya. Kedua, pendekatan agama dengan memperdalam ilmu agama. Dan yang terakhir, melakukan hal positif dengan belajar ataupun bermusik untuk melampiaskan emosi. Misal, pada pandemi sekarang bisa dengan bersepeda dan tetap mematuhi protokol yang ada. Lalu di sini juga ada 3 pencegahan, yaitu pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Pencegahan primer ditujukan kepada masyarakat dengan cara melakukan penyuluhan secara tatap muka, penyuluhan melalui media cetak seperti leaflet dan brosur, dengan mengintegrasikan informasi tentang bahaya narkoba ke dalam kegiatan seperti pendidikan agama, bimbingan moral, dan lain sebagainya. Kedua, yaitu pencegahan sekunder. Ini ditujukan pada para remaja yang telah mencoba-coba menggunakan narkoba. Tujuan dari pencegahan ini adalah untuk mencegah meluasnya penyalahgunaan narkoba, dan pelaksanaan pencegahan ini dilakukan antara lain dalam bentuk penyuluhan dengan teknik ceramah ataupun diskusi serta bimbingan sosial melalui kunjungan rumah. Ketiga, pencegahan tersier, yaitu pencegahan yang dilakukan kepada residivisme atau mereka yang merupakan bekas korban penyalahgunaan narkoba. Tujuan dari pencegahan ini yaitu untuk mencegah jangan sampai para penyalahguna narkoba tersebut kambuh dan terjerumus kembali ke dalam penyalahgunaan narkoba. Pencegahan tersier antara lain dilakukan dalam bentuk bimbingan sosial dan konseling terhadap
terhadap yang bersangkutan atau keluarganya, penciptaan lingkungan sosial, dan pengawasan sosial yang menguntungkan. Cinta Indonesia, tolak penyalahgunaan nafza. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.